Ella Cecen. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teori feminisme postmodern dari Judith Butler. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai teori feminisme postmodern, yang pertama kita akan membahas pengertian dari teori feminisme postmodern. Jadi pengertian dari teori feminisme postmodern adalah pendekatan dalam teori feminis yang muncul dari perkembangan postmodernisme dan poststrukturalisme. Pendekatan ini mengkritik gagasan bahwa identitas perempuan bersifat tetap atau universal. Menurut teori feminisme postmodern, identitas gender dibentuk oleh bahasa, budaya, dan juga praktik sosial, bukan sesuatu yang alami atau tetap. Jadi itu menurut Tong 2009. Yang berikutnya, pendekatan ini menolak pandangan bahwa semua perempuan memiliki pengalaman yang sama. Sebaliknya, pengalaman perempuan beragam tergantung pada konteks budaya, sosial, ras, kelas, dan sejarah. Yang artinya, feminisme postmodern melihat bahwa tidak ada satu pengalaman perempuan yang bisa mewakili semua perempuan di dunia ini. Nah, contohnya itu pengalaman perempuan di desa dan di kota tentu berbeda. Dalam perspektif ini, identitas gender dianggap sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berubah, tergantung pada kondisi sosial budaya tempat seorang hidup. Pada poin yang kedua, kita akan membahas tentang Judith Butler dan teori performatif gender. Kontribusi utama Judith Butler dalam feminisme postmodern adalah konsep gender performatif. Menurut Butler, gender bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang sejak lahir, tetapi sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus melalui tindakan sehari-hari. Butler menjelaskan bahwa tindakan seperti cara berpakaian, berbicara, berjalan, atau berperilaku dianggap sebagai tampilan gender yang terus diulang sehingga tampak seperti sesuatu yang alami. Padahalnya, sesuatu yang alami merupakan hasil dari konstruksi sosial. Pada poin yang ketiga, ada kritik Butler terhadap konsep gender tradisional. Judith Butler juga mengkritik pandangan tradisional yang membedakan secara tegas antara seks atau jenis kelamin biologis dan juga gender atau peran sosial. Dalam teori feminisme sebelumnya biasanya dijelaskan bahwa yang pertama, seks itu jenis kelamin biologis antara laki-laki atau perempuan, sedangkan gender adalah peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Namun Butler berpendapat bahwa konsep seks juga sepenuhnya netral atau alami karena cara manusia memahami tubuh juga dipengaruhi oleh bahasa, budaya, dan cara berpikir masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat mengklasifikasikan tubuh manusia juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan diskursus pengetahuan. Pendapat ini dipengaruhi oleh pemikiran Michel Foucault yang menjelaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan sering membentuk cara manusia memahami realitas sosial. Nah, pada poin yang keempat, ada konsep subversi gender. Karena gender adalah hasil konstruksi sosial, Butler berpendapat bahwa norma gender sebenarnya dapat ditantang atau diubah. Butler menggunakan istilah subversi gender, yaitu usaha untuk menunjukkan bahwa aturan gender tidak selalu harus diikuti. Adapun beberapa praktik yang dapat menunjukkan bahwa gender tidak tetap, yaitu antara lain. Yang pertama itu drag performance atau pertunjukan seni di mana seseorang, ya biasanya laki-laki, mengenakan kostum dan riasan wanita untuk menampilkan karakter yang dramatis. Nah, ini bisa berupa tarian, nyanyian, atau komedi. Drag queen sering menggunakan penampilan ini untuk menghibur, mengekspresikan diri, dan mengeksplorasi identitas gender. Nah, yang kedua itu terdapat cross-dressing, yaitu praktik mengenakan pakaian yang biasanya diasosiasikan dengan jenis kelamin lain.
Ini bisa dilakukan untuk berbagai alasan seperti ekspresi diri, hiburan, atau bahkan sebagai bagian dari identitas transgender. Nah, cross-dressing ini tidak selalu tentang penampilan dramatis, tetapi tentang mengeksplorasikan batasan gender dalam berpakaian. Nah, yang ketiga itu terdapat ekspresi gender yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Praktik ini menunjukkan bahwa gender sebenarnya adalah sesuatu yang fleksibel atau dapat berubah. Dengan kata lain, Butler ingin menunjukkan bahwa identitas gender tidak bersifat tetap, melainkan dapat dipertanyakan dan dinegosiasikan kembali dalam kehidupan sosial. Pada poin yang kelima itu ada ciri-ciri feminisme postmodern menurut Judith Butler. Nah, beberapa gagasan utama dari teori Butler antara lain, yang pertama itu gender bukan identitas tetap. Gender terbentuk melalui tindakan sosial yang terus diulang-ulang. Yang kedua, identitas bersifat cair atau fluid. Identitas seseorang dapat berubah tergantung pada konteks sosial dan budaya. Yang ketiga itu bahasa dan diskursus membentuk identitas. Jadi cara masyarakat berbicara tentang gender mempengaruhi cara kita memahami laki-laki dan perempuan. Yang keempat, norma gender dapat ditantang. Karena gender adalah hasil konstruksi sosial, maka norma tersebut bisa dipertanyakan dan diubah. Nah, pada poin yang kelima, tidak ada pengalaman perempuan yang universal. Setiap perempuan memiliki pengalaman yang berbeda tergantung pada latar belakang sosialnya. Pada poin keenam, kita akan membahas tentang contoh penerapan dalam kehidupan sosial. Nah, contoh sederhana dalam teori Butler di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, anak perempuan sering diberi mainan boneka, sementara anak laki-laki diberi mobil-mobilan. Yang kedua, perempuan dianggap harus lembut, sedangkan laki-laki harus kuat. Yang keempat, laki-laki sering diajarkan untuk tidak menunjukkan emosi. Jadi menurut pandangan Butler, aturan tersebut sebenarnya bukanlah hukum alam, tetapi hasil dari kebiasaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena kebiasaan tersebut terus diulang, masyarakat akhirnya menganggap sebagai sesuatu yang wajar. Nah, pada poin yang ketujuh, kita akan membahas tentang relevansi teori Judith Butler dalam ilmu sosial. Teori Judith Butler sangat berpengaruh dalam berbagai bidang ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, kajian gender, dan kajian budaya. Nah, teori yang dikembangkan oleh Judith Butler khususnya tentang gender sebagai performativitas memiliki pengaruh besar dalam berbagai disiplin ilmu sosial. Butler menjelaskan bahwa gender bukan sesuatu yang melekat secara alami pada tubuh manusia, melainkan dibentuk melalui tindakan, bahasa, praktik yang terus diulang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemikiran ini membuat banyak ilmuwan sosial melihat kembali bagaimana identitas dan realitas sosial terbentuk di masyarakat. Nah, berikut ada penjelasan relevansi teori Butler dalam berbagai bidang. Untuk lebih mendalam tadi dari bidang antropologi. Dalam bidang antropologi, teori Judith Butler membantu peneliti memahami bahwa konsep gender tidak bersifat universal atau sama di setiap budaya. Gender dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk melalui praktik budaya, simbol, dan interaksi sosial dalam masyarakat tertentu. Melalui perspektif Butler, antropologi melihat bahwa identitas laki-laki dan perempuan bukan hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga oleh ritual, norma, bahasa, serta kebiasaan sosial yang berlaku dalam suatu budaya. Nah, misalnya dalam berbagai masyarakat terdapat lebih dari 2 kategori gender atau terdapat pembagian peran gender yang berbeda dengan masyarakat barat. Dengan demikian, teori Butler mendorong antropologi untuk lebih kritis melihat bagaimana budaya membentuk identitas gender dan bagaimana individu memerankan gendernya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu
untuk bidang sosiologi, teori Butler digunakan untuk menganalisis bagaimana gender dibentuk dan dipertahankan melalui struktur sosial, institusi, dan juga interaksi sosial. Butler menjelaskan bahwa tindakan sehari-hari seperti cara berpakaian, berbicara, atau berperilaku seringkali mengikuti norma sosial tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak. Karena tindakannya ini dilakukan terus-menerus, masyarakat kemudian menganggapnya sebagai sesuatu yang alami. Melalui sudut pandang ini, sosiologi dapat mengkaji bagaimana institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, media, dan agama berperan dalam membentuk dan memperkuat norma gender. Teori Butler juga membantu menjelaskan bagaimana norma tersebut bisa dipertanyakan, dinegosiasikan, bahkan diubah melalui praktik sosial yang baru. Yang ketiga itu ada kajian gender. Nah, dalam kajian gender, pemikiran Judith Butler menjadi salah satu teori yang sangat penting, terutama dalam pendekatan feminisme postmodern dan teori queer. Butler menantang pandangan lama yang menganggap bahwa identitas gender harus terdiri dari dua kategori tetap, yaitu laki-laki dan perempuan. Menurut Butler, gender adalah hasil dari tindakan yang terus berulang atau performatif, sehingga identitas gender sebenarnya tidak tetap dan bisa berubah. Hal ini membuka ruang untuk memahami keberagaman identitas gender di luar kategori tradisional. Teori ini membantu kajian gender untuk lebih kritis terhadap sistem sosial yang membatasi individu serta memperluas diskursus tentang keragaman gender, identitas, dan pengalaman manusia. Dan pada poin yang keempat itu terdapat kajian budaya. Dalam kajian budaya, teori Butler digunakan untuk menganalisis bagaimana media, seni, bahasa, dan praktik budaya lainnya membentuk representasi gender. Film, iklan, musik, dan media sosial sering menampilkan gambaran tertentu tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya terlihat atau berperilaku. Melalui perspektif Butler, representasi ini dapat dipahami sebagai bentuk pertunjukan gender yang terus diulang dalam kebudayaan populer. Kajian budaya kemudian menggunakan teori Butler untuk melihat bagaimana representasi tersebut dapat memperkuat stereotip gender atau justru menantangnya. Dengan kata lain, budaya tidak hanya mencerminkan gender, tetapi juga berperan dalam menciptakan dan membentuk makna gender dalam masyarakat. Yang kedelapan itu terdapat kritik terhadap teori Judith Butler. Jadi, walaupun sangat berpengaruh terhadap ilmu sosial dan juga dalam konteks budaya, teori Butler juga mendapat kritikan. Nah, beberapa kritikan tersebut yaitu yang pertama terdapat terlalu teoritis dan sulit dipahami. Banyak akademis menilai tulisan Butler cukup kompleks. Yang kedua, kurangnya menekan aspek material. Sebagai feminis berpendapat Butler terlalu fokus pada bahasa dan diskursus sehingga kurang membahas masalah nyata seperti ketimpangan ekonomi atau kekerasan terhadap gender. Yang ketiga, dianggap terlalu relativistik karena Butler melihat identitas sebagai sesuatu yang cair. Nah, beberapa orang khawatir hal ini melemahkan gerakan politik feminisme. Walaupun demikian, teori Butler tetap menjadi salah satu teori yang berpengaruh dalam kajian gender. Kuliah adalah perjalanan menantang, tetapi juga penuh peluang. Jangan ragu untuk bermimpi besar, belajar dari kesalahan, dan terus maju. Setiap mata kuliah, tugas, dan ujian adalah langkah kecil menuju impianmu. Kamu punya banyak kesempatan untuk mencapai apapun yang kamu inginkan. Believe in yourself and never give up.